Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya kali ini dalam tema 306 tahun Kota Bengkulu bersama dengan Pak Ansori Tawakal dan juga Pak Meliansori. Nah, tadi sudah sempat membahas sedikit menyinggung terkait dengan histori Kota Bengkulu gitu, bagaimana perjuangan dari masyarakat Bengkulu memperjuangkan dari kemerdekaan kita salah satunya hingga saat ini Kota Bengkulu sudah berusia 306 tahun. Nah, sebelum kita lanjut ke Bung Meliansori, mungkin ke Pak Ansori Tawakal terlebih dahulu. Gimana nih Pak, kalau kita melihat perjuangan masyarakat Kota Bengkulu gitu ya, ini yang luar biasa sekali, di mana pada saat itu mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, salah satunya Kota Bengkulu yang saat ini sudah berusia 306 tahun. Baik, Bung Apriko, menyambung apa yang sampaikan Pak Meliansori tadi, artinya memang kepahlawan, nilai-nilai ya, kejuangan masyarakat Bengkulu ini sudah teruji dari 306 tahun dulu. Bahwa kita masyarakat Bengkulu tidak ingin dijajah, ya, terutama waktu itu Inggris ya. Maka Inggris tentu akan melihat bahwa Bengkulu sebagai salah satu kota atau wilayah di Indonesia yang menjadi jajahan Inggris, mengevaluasi baik dari sisi geopolitik maupun dari sisi ekonomi. Maka pada tahun 1827 kalau tidak salah, Kota Bengkulu ditukar dengan Singapura. Maka kita menjadi kota atau wilayah yang menjadi dijajah oleh pemerintahan Belanda. Dengan heroiknya ya, perlawanan rakyat Bengkulu ya, hal ini dibuktikan dengan beberapa monumen yang ada di beberapa tempat ya, di Kota Bengkulu, di Bengkulu Utara, kemudian di daerah datar lebar itu ada semua bukti-bukti kejuangan dan kepahlawanan masyarakat Bengkulu. Nah, untuk itulah artinya dengan kondisi yang sudah 306 tahun ini, kewajiban kita ya bagi baik pemerintah daerah, masyarakat, apapun profesinya, itu harus membangun kota ini menjadi kota yang betul-betul rakyatnya menjadi sejahtera dan bahagia. Nah, untuk itu bukan tugas pemerintah daerah saja, tetapi memang tugas kita semua. Ya, termasuk semua elemen masyarakat, ya, semua elemen masyarakat harus dilibatkan. Betul lah program pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota itu adalah membuat semua kabupaten kota yang ada dalam provinsi Bengkulu ini menjadi bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan masyarakatnya. Nah, kalau masyarakat di eranya kita sudah era sinergi gitu ya. Ya, sinergi. Dan apalagi dengan program nasional, itu kita wajib betul bersinergi, berkolaborasi sehingga apa yang menjadi kewajiban nasional terhadap provinsi dan kabupaten kota ini betul-betul bisa kita raih bersama pemerintah daerah, sehingga misalnya program-program yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah makan siang bergizi gratis, hilirisasi, kemudian peningkatan swasembada pangan, lalu pengentasan kemiskinan. Nih Bung Apriko harus menjadi prioritas utama dalam rangka kita membangun Kota Bengkulu menjadi kota yang maju, beradab, bahagia, dan sejahtera. Dan sejahtera, ini yang paling penting gitu ya. Penting. Dari usia 306 tahun Kota Bengkulu, kita harus melihat bagaimana nanti Bengkulu ke depan ini bisa lebih sejahtera. Oke, nah tadi sempat membahas terkait dengan histori Kota Bengkulu nih Bang Meliansori. Disampaikan juga oleh Pak Ansori Tawakal, banyak sebetulnya bukti ataupun saksi-saksi sejarah gitu ya yang kita lihat di Kota Bengkulu di beberapa tempat gitu ya, untuk beberapa monumen-monumen yang ada saat ini. Nah, sebetulnya kalau kita melihat mungkin banyak saat ini katakanlah generasi muda gitu ya, mungkin tidak tahu dengan sejarah kita nih Kota Bengkulu ini perlu dan memang sangat penting sekali untuk dikenalkan. Seperti apa nih kalau dari Bang Meliansori sendiri melihat untuk sejarah-sejarah ini sehingga Kota Bengkulu bertumbuh hingga saat ini di usia 306 tahun? Ya, ini yang kenapa saya awali tadi dengan bagaimana histori kan, histori ditetapkannya Kota Bengkulu berulang tahun di hari ini ya, 17 Maret 1719. Karena agar apalagi kaum muda harus melek sejarah kan, harus mengingat sejarah, karena Bengkulu ini Kota Bengkulu ini dilahirkan dengan penuh perjuangan. Penuh perjuangan
bahkan mengorbankan nyawa. Nah ini harus tidak main-main. Nah bagi pemerintah daerah, pemangku kebijakan yang hari ini lagi berkuasa, harusnya belajar dari sejarah. Bagaimana susahnya, bagaimana beratnya perjuangan daripada rakyat Bengkulu untuk mengusir Inggris di masa itu sehingga ditetapkan hari ini sebagai hari HUT Kota Bengkulu. Nah mestinya sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemerintah, ini harus betul-betul belajar dari sejarah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah contoh saja misalkan Kota Bengkulu ini harusnya lebih difokuskan ke wisata sejarah. Karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Karena kalau dari kabupaten kan ke perkebunan, kemudian dan sebagainya. Kota Bengkulu ini kan pantainya panjang, kemudian juga banyak bangunan di Inggris itu ada makam Inggris di Jitra, Fort Marlborough, ada peninggalan Fort York di Pasar Bengkulu, kemudian juga ada tempat dikibarkannya bendera di Bengkulu. Sekarang sudah menjadi resto sekarang. Artinya kan ini juga menghilangkan jejak-jejak sejarah juga. Harusnya dioptimalkan kantor pos itu kan untuk bagaimana pengoptimalan sejarah. Tapi sekarang sudah menjadi tempat makan di sana, walaupun jadi polemik waktu itu kan oleh pengamat sejarah kan. Nah harusnya dengan adanya histori yang luar biasa di Kota Bengkulu ini harus lebih dibangun lagi. Nah bagaimana juga belajar dari sejarah, bangunan-bangunan peninggalan penjajah, peninggalan orang yang pernah, negara yang pernah bercokol, baik itu Inggris atau Belanda di Bengkulu ini, bertahan sampai sekarang. Yeah. Nah sekarang bagaimana kita lihat Kota Bengkulu, barusan membangun adanya nama hanya beberapa tahun sudah rusak, kawasan kota tua. Yeah. Hanya beberapa tahun saja dibangun sudah hancur, dibangun ulang kembali. Kalau kita melihat dari sejarah itu sendiri kan memang pada saat ini eranya sudah berbeda gitu ya. Mungkin kalau kemarin eranya dari yang dulu mereka berjuang untuk memerdekakan, kalau sekarang bagaimana kita menjaga sejarah itu mungkin ya, karena kita tidak bisa melupakan gitu dari sejarah itu sendiri. Belum lagi yang lainnya, contohnya misalkan membuat lampu jalan di selebar dekat stadion kan, dekat GOR. Hanya beberapa saat sudah hancur karena memang tidak kuat. Yeah. Nah banyak bangunan-bangunan yang harus kemudian dievaluasi oleh pemerintah Kota Bengkulu. Apalagi saya lihat ini pemerintahan ini tidak seperti yang kemarin. Ada Rohidin yang kemudian berbeda partai dengan Helmi Hasan sebagai wali kota, selalu gontok-gontokan. Ya, nah sekarang saat ini memang harus kita bagaimana merawat gitu hasil. Sudah sinkron. Artinya tidak ada alasan lagi pasar kita semrawut hari ini. Baru Koto itu terbengkalai. Pasar Panorama silakan saksikan bagaimana semrawutnya. Pasar Minggu demikian juga. Itu bangunan Pasar Minggu yang di lantai atas itu baunya pesing. Udah berapa tahun Pak Helmi Hasan, dilanjutkan dengan keberlanjutan dengan Dedi Wahyudi. Sampai hari ini penataan pasar kita masih amburadul. Bangunan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah, tapi terbengkalai, tidak ditata dengan baik. Nah, mudah-mudahan menjadi evaluasi untuk kita gitu, bagaimana perkembangan nanti Kota Bengkulu bisa ke depan lebih baik dengan adanya evaluasi-evaluasi tersebut. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah break. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sejedah pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.